Di sini kita akan mengenal tentang bahasa pemrograman, yaitu bahasa C. Nah, di sini kita lihat bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Kemudian selanjutnya itu bahasa ini juga memberikan ide kepada Ken Thompson, yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan bahasa B pada tahun 1970. Nah, bisa dilihat juga di sini perkembangan selanjutnya dari bahasa B, nah, yaitu bahasa C oleh Dennis Ritchie, sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone. Nah, kemudian di Bell Telephone Laboratorium INC. Nah, sekarang yaitu namanya AT&T Bell Laboratories. Bahasa C juga pertama kali dipergunakan di komputer digital. Nah, Equipment Corporation PDP 11 yang menggunakan sistem operasi Unix. Hingga saat ini, penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Selain itu juga bahasa C juga bahasa pemrograman terpopuler dari PHP dan Java menggunakan sintak dasar yang mirip dengan bahasa C. Di sini kelebihan dan kekurangan dari bahasa C-nya. Bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya. Di sini kita lihat dari kelebihan bahasa C. Nah, yang pertama, bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kedua, kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang ketiga, bahasa C hanya menyediakan sedikit kata-kata kunci. Hanya terdapat 32 kata kunci. Keempatnya, proses executable-nya program bahasa C ini lebih cepat. Nah, kemudian dukungan pustakanya juga banyak. Kemudian bahasa C bahasa yang terstruktur. Bahasa C juga termasuk bahasa tingkat menengah. Nah, itu dari kelebihan bahasa C tersebut. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang bahasa C dan pemrogramannya seperti apa sih untuk kita belajar programnya. Di sini ada kekurangan bahasa C. Hanya dua yang ditemukan dari kekurangan tersebut. Yang pertama, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakaiannya. Nah, kadang ya ini tergantung nanti gimana kita untuk memakai si aplikasi tersebut. Nah, semoga nanti kita saat menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan si bahasa C ini tidak ada problem ataupun tidak ada masalah. Dan bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Kemudian di sini ada yang namanya mengenal IDE Dev C++. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan si bahasa C++-nya. IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Equipment. Nah, merupakan lembar kerja terpadu untuk mengembangkan si program. Nah, kemudian di sini dilihat IDE juga dari si D++ dapat digunakan untuk apa? Di sini bisa lihat di situ menulis naskah program. Kemudian mengkompilasikan si program compiler. Nah, nanti kita juga ada nih setelah kita buat si sintaknya, nanti kita akan compiler hingga menjadi suatu aplikasi sederhana. Di sini kemudian melakukan pengujian si program. Apakah si program itu berhasil jalan atau tidak, debugging. Nah, kemudian mengaitkan objek dari library ke program. Nah, nanti dari si library-nya nanti kan kita bahas nih tentang apa namanya struktur dari si bahasa plus-plusnya, si plus-plusnya. Kemudian menjalankan programnya. Nanti kita juga akan mulai mungkin pertemuan besok ya kita bahas tentang aplikasi atau kita membuat dari dasar-dasarnya si program C++ tersebut. Nah, kemudian di sini IDE juga merupakan singkatan dari tadi sudah dibahas tentang IDE juga. Kemudian di sini si IDE juga standar interface yang nama aslinya atau nama resminya bisa disebut dengan Advanced Technology Attachment. Nah, di sini ada juga IDE juga ada juga yang namanya
apa, selain nama IDE itu juga nama yang bisa terpopulernya ya, itu bisa disebut dengan ATA, ATA ya, ATA, Advanced Technology Attachment. Nah, kemudian bisa kalian lihat di sini template ataupun tampilan awal di aplikasi D++. Mungkin kalian yang kemarin sudah menginstal, yang sudah Bapak bilang, silakan kalian install atau kalian download dulu aplikasi D++. Nah, inilah tampilannya yang bisa kalian lihat. Nanti kita bahas apa aja sih fungsi-fungsi dari tampilan tersebut. Yang pertama kita bahas tentang menu ya dari si tampilan D++ itu. Di sini ada 4 menu utama atau bisa disebut dengan menu bar. Atau menu utama terdiri dari file dan ada yang edit, search, view, serta project, exit, serta debug, tools, CVCS dan Windows. Nah, dan help juga pasti itu ada. Kemudian yang keduanya ada jendela text edit. Nah, yang tadi lihat tampilan putih polos itu tampilan editnya, tempat untuk mengedit atau kita mengeksekusi si program dan membuat program. Jika pertama kali kalian membuat program, nama filenya juga pasti kan nggak hanya di aplikasi ini ya, pasti di aplikasi manapun. Jika kalian membuat program, awalnya pasti adanya kata-kata untitled 1. Nah, mungkin di situ titlesnya apa ya, dari judul ya, dari judul yang mau kalian buat itu apa. Di situ kan autonya otomatis ya, bisa kalian rubah di situ nanti untuk projectnya apa namanya. Kemudian ada yang ketiganya jendela message-nya juga, di situ bisa dilihat tempat untuk menampilkan pesan-pesan pada proses kompilasi dan link si programnya. Dan yang keempatnya ada namanya status, baris status. Nah, baris di mana menampilkan keterangan-keterangan. Nah, keterangan apa sih? Nah, pada saat kalian mengaktifkan menu bar dan submenunya, nanti pelan-pelan juga kita bahas ya untuk kita belajar si aplikasinya. Demikian mungkin pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.